Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas E. Di video ini kita akan mempresentasikan algoritma prim. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Luh Arimas Pertiwi dengan NIM akhir 088 dari kelas E. Kemudian ada saya sendiri, Niluh Putu Aisy Wastuti Dewi dengan NIM akhir 103 dari kelas E. Lalu ada Nikadek Trisnawati dengan NIM akhir 026 dari kelas E. Lalu ada Gede Krisna Sankya Yogeswara dengan NIM akhir 053 dari kelas E. Dan yang terakhir ada Imaderian Pranadita dengan NIM akhir 107 dari kelas E. Apa itu algoritma prim? Algoritma prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentan minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah menentukannya? Yang pertama, pilihlah sebuah vertex. Lalu yang kedua, ambil sisi dari graf yang berbobot minimum, kemudian masukkan ke dalam tree. Lalu yang ketiga, pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang bersisian dengan tree. Masukkan sisi tersebut ke dalam tree. Pilih lagi sisi yang berbobot minimum atau yang terhubung dengan tree sebelumnya, namun sisi tersebut tidak membentuk sirkuit di tree. Lalu yang terakhir, ulangi langkah 2-3 sampai pohon merentang minimum terbentuk. Berikut merupakan contoh dari algoritma prim. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan itu menulis 1 sebagai vertex utama. Kenapa kita memilih 1 sebagai vertex utama? Karena terdapat bobot minimum pada edge yang terhubung pada vertex 1. Langkah 1 kedua merupakan langkah pertama untuk menentukan MST dengan bobot 9. Kemudian, langkah 2 ke 4 merupakan langkah kedua dengan bobot 12. Mengapa memilih 2 ke 4? Karena itu merupakan edge yang terhubung dengan 2 yang memiliki bobot paling minimum di antara edge yang lainnya. Langkah 4 ketiga merupakan langkah ketiga dengan bobot 10. Mengapa memilih langkah ini? Penjelasannya sama seperti langkah kedua. Lalu 2 ketiga dan 1 ketiga tidak boleh dilakukan karena akan membentuk sirkuit pada tree. Lalu total dari bobot yang sudah kita cari pada langkah 1-3 jika dijumlahkan totalnya adalah 31. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama kita mulai ke dalam flowchart dari program yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini yang pertama yang harus dilakukan adalah menginisiasikan beberapa variabel bantuan untuk pembuatan programnya. Yang pertama ada vertex, ij, variabel awal, dan beberapa variabel lainnya. Nah, yang pertama itu user diminta untuk memasukkan jumlah vertex. Nah, setelah memasukkan jumlah vertex, di sini program akan diminta untuk membuat array uji, membuat array titik uji ya, membuat array titik uji. Setelah itu kita masuk ke dalam nesting loop. Nah, di dalam nesting loop ini ada perulangan i, kita pakai perulangan i, dan kita pakai perulangan j. Nah, di sini pada awalnya j bernilai 1 dan i bernilai 1. Nah, jika i lebih kecil sama dengan vertex, maka program true, true akan berlanjut ke dalam perulangan j. Nah, di sini dihitung lagi ketika j lebih kecil sama dengan vertex yang diinputkan oleh user tadi di atas, maka itu true. Nah, jika true, perulangan ini akan berlanjut kepada perintah masukkan titiknya. Nah, di sini user diminta untuk menginputkan titik-titik vertex sehingga nanti titiknya itu akan masuk ke dalam array i dan j. Nah, di sini user diminta memasukkan, setelah itu i++ dan j++. Nah, kembali lagi ke perulangannya. Nah,
jika perulangan ini bernilai true lagi, maka proses yang tadi akan diulang kembali sampai perulangan ini sudah memiliki nilai false. Nah, ketika sudah false, maka kita akan masuk ke dalam perintah untuk membentuk matriksnya. Di sini ada beberapa perintah flowchart. Nah, di sini kita masuk ke dalam pembentukan matriksnya. Nah, di sini untuk mempermudah pewarnaannya, di sini kita akan menggunakan menjabarkannya dulu ke dalam bentuk matriks. Nah, di sini kita kembali menetapkan nilai I dan J sebagai bernilai 1. Langsung kita lanjut kepada perulangannya. Nah, di sini kita untuk membuat matriks dari vertex-vertexnya, di sini kita menggunakan for loop nesting atau nesting loop. Nah, yang pertama kita kembali menggunakan ada variabel I dan variabel J yang sudah kita inisiasikan sebelumnya bernilai 1. Nah, di sini ketika I lebih kecil sama dengan vertex, di sini nilainya ketika true akan berlanjut ke perulangan J. Di perulangan J ini, jika J lebih kecil sama dengan vertex, maka jika true, maka akan dilanjutkan lagi ke mencetak titik array I dan array J. Nah, di sini setelah mencetak ini, nah akan berlanjut lagi J++ dan I++. Nah, kembali lagi ke perulangan pertama. Jika I lebih kecil sama dengan vertex, true. Nah, jika J lebih kecil sama dengan vertex, true, maka dicetak lagi. Nah, perulangan ini akan terus mencetak sampai for loop I dan for loop J ini bernilai false. Nah, maka di sini akan nantinya terbentuk sebuah matriks yang berisi dengan nilai vertex-vertex tersebut. Nah, ketika vertex sudah tercetak dan nilainya false dari perulangan ini, maka kita akan berlanjut untuk meminta inputan user untuk memasukkan vertex awalnya. Nah, vertex awal itu vertex di mana kita akan mulai menghitung bobot dari sebuah nanti vertexnya tersebut. Nah, di sini kita kembali inisiasikan itu nilai I-nya sama dengan 1. Nah, kita kembali nilai I ini kembali menjadi 1. Di sini kita memakai lagi perulangannya itu I lebih kecil sama dengan vertex. Nah, di sini perulangannya akan untuk menghitung nilai bobotnya nanti. Nah, kita lanjut saja. Jika true, maka di sini kita akan membuat titik uji dulu. Uji I sama dengan N, I++. Nah, ketika ini bernilai false, maka uji itu, titik uji tadi itu, array uji ini akan bernilai sama dengan awal. Nah, kita tahu awalnya sendiri, tadi kita user menginputkan, misalnya user menginputkan 1, maka nilai uji awal ini akan bernilai 1. Jadi untuk menguji bobotnya kita akan menggunakan nilai 1 karena user pada awalnya menginputkan nilai 1. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita mulai untuk menghitung bobot-bobot atau nantinya total bobot dari vertex-vertex tersebut. Nah, di sini kita masuk ke dalam while. Nah, ketika vertex ini bernilai awal sama dengan 1, maka true kan? Nah, ketika true, I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Nah, kita menginisiasikan lagi ini I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa nesting loop. Nah, di sini ada 4 nesting loop. Nesting di dalam nesting loop ya. Oke. Di sini kita menggunakan lagi
ketika I lebih kecil sama dengan vertex, nah kan true nih, 1 true. Oke, I 1 true. Lanjut ke dalam jika. Nah, jika titik uji array I ini menyamai nilai dari I yang pada awal kita inisiasikan 1 ini, maka akan berlanjut lagi true kan? True akan berlanjut ke J. Nah, di J ini J lebih kecil sama dengan vertex. Nah, di sini kan true. True, kita lanjut lagi. Nah, di sini dia untuk menghitungnya dari bobot itu. Titik array IJ ketika lebih kecil daripada min, dan ketika juga titik IJ sama dengan 0, maka itu akan true. Maka di sini akan kayak sorting gitu ya. Min sama dengan titik IJ, A sama dengan J, B sama dengan J. Nah, di sini kita akan menginkremenkan J dan I-nya. Nah, di sini J-nya diinkremenkan, I-nya diinkremenkan. Terus terulang kembali dalam program sampai di sini perulangan ini bernilai false. Ketika ini false, akan kembali lagi ke sini. Nah, ketika ini false, akan kembali lagi ke sini, ke perulangan pertama. Setelah perulangan pertama ini bernilai false, maka di sini titik array AB dan titik array BA akan kita beri nilai 0. Nah, di sini kita menginisiasikan lagi nilai I itu sama dengan 1, karena nanti I itu akan dipakai lagi untuk looping atau nesting loop yang ada di atas ini. Oke, seperti yang looping pada awalnya ini, kita sama menggunakan I lebih kecil sama dengan vertex. Nah, ketika bernilai true, maka jika uji bernilai sama dengan B, maka variabel sama akan diinkremenkan. Nah, ketika variabel sama diinkremenkan, lagi dihitung. Nah, apakah I lebih kecil sama dengan vertex? Lagi true. Apakah uji array I sama dengan nilainya dengan B? Kalau tidak, maka akan false dan akan kembali ke sini. Dan jika iya, maka nilai sama ini akan diinkremenkan. Berarti sama ini akan menyatakan bahwa vertex itu sudah diwarnai sebelumnya. Nah, berarti lanjut kita false di sini. Nah, di sini kita mulai mencetak vertex tadi, nilai-nilai vertexnya tersebut. Nah, di sini ada vertex AB. Nah, di sini vertex A, vertex B. Nah, tadi kan kita user sudah menginputkan awalnya vertex A, vertex B itu. Nah, di sini kita cetak vertex A, vertex B, dan kita cetak juga nilainya. Ini min, ini variabel untuk nanti kita mencetak nilainya. Ketika ini true, ketika sama bernilai sama dengan 0, ketika true akan menuju ke sini mencetak, dan bobot ditambah dengan min. Nah, bobotnya ini ditambah dengan nilai ini, nilai dari vertexnya. Nah, ketika bobot ditambah dengan nilai vertexnya, kita lanjut lagi, sudah diproses, lanjut lagi ke dalam v diinkremenkan, kembali lagi ke dalam loopnya. Nah, ketika nilainya ini masih sama dengan 0, nah sini kembali lagi mencetak lagi. Nah, ini nilainya cetak lagi. Nah, nilai bobotnya ini ditambahkan lagi dengan nilai minnya, sehingga nanti kita akan mendapatkan total nilai dari vertex tersebut, karena semua nilai dari vertex ini sudah ditambahkan di sini. Jadi nanti kita akan mendapatkan nilai dari total bobot dari vertex tersebut. Nah,
ketika nanti ini perulangan ini menjadi false, nah kita menuju ke dalam tadi while. Tadi while-nya kan sudah tidak satu lagi, karena di sini sudah diinkremenkan. Nah, di sini sudah diinkremenkan. Jadi kembali lagi ke sini, set. Nah, oke. Ketika vertex awal tidak sama dengan 1, maka false kan? False ke sini. Cetak total bobot. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai cetak total bobotnya. Yang pertama kita sudah mendapatkan jumlah masukan vertex awal kita mulai. Nah, di sini, dan juga matriks dari vertex tersebut. Nah, yang terakhir kita juga sudah mendapatkan nilai total dari bobot vertex-vertexnya. Dan setelah itu program selesai. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma print. Di sini pada baris pertama tentunya ada include studio.h. Di sini header ini digunakan untuk input output sebuah program. Yang kedua ada include stdlib.h, yang ketiga ada include conio.h. Lalu void main. Pada baris 7 ini sampai 9 kita disuruh untuk menampilkan judul dari algoritma print dan kelompok kita, yaitu kelompok E2. Lalu integer vertex, integer i untuk baris, dan j untuk kolom pada matriks. Lalu integer awal dan v sama dengan 0. Lalu pada baris 15 ini kita disuruh untuk menampilkan atau memasukkan jumlah vertex dan scanf %d untuk menyimpan jumlah vertex yang sudah diinputkan tadi. Lalu pada baris ini kita disuruh untuk ada integer titik dan integer uji. Lalu terdapat perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan vertex, i plus plus untuk baris, dan for j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan vertex, j plus plus untuk kolom. Lalu di sini juga terdapat pengkondisian. Yang pertama ada if sama dengan jika i sama dengan 1, maka titik ij sama dengan 0. Else printf vertex min %d ij. Di sini untuk menyimpan titik ij tadi. Di sini juga kita disuruh pada baris 37 disuruh untuk menginputkan bentuk dalam matriks. Pertama ada perulangan i yang untuk baris, dan di sini juga ada printf atau menginputkan backslash n untuk spasi, untuk enter, dan juga for j sama dengan 1 untuk kolom. Pada baris 45 ini kita disuruhkan untuk menginputkan, yaitu memasukkan vertex awal. Vertex awal yang mana vertex awal mana yang kita gunakan pada penentuan jumlah vertex tadi. Lalu scan f awal, %d dan awal. Lalu di sini juga ada integer batas sama dengan 0, min, a, b, dan juga bobot sama dengan 0. Di sini juga ada perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan vertex, i plus plus. Lalu uji i sama dengan 999 atau 99 ini yaitu infinity, yaitu tidak terbatas. Uji awal sama dengan awal. Di sini juga terdapat perulangan while. Yaitu pada baris 56 terdapat min sama dengan 999 atau infinity. For terdapat perulangan for lagi untuk baris, yaitu i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan vertex, i plus plus. Terdapat juga pengkondisian lagi pada baris 59, yaitu
Jika uji I sama dengan I, maka dilakukan perulangan lagi, yaitu J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan vertex J plus plus. Terdapat juga pengkondisian lagi. Jika titik IJ kurang dari min dan titik IJ tidak sama dengan 0, maka min sama dengan titik IJ. A sama dengan I dan B sama dengan J. Pada baris 72, titik AB sama dengan 0, titik BA sama dengan 0. Di sini terdapat integer sama dengan 0. Pada baris 76 lagi terdapat perulangan for. Yang pertama, I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan vertex I plus plus. If uji, jika uji I sama dengan B, maka sama plus plus. Jika sama dengan 0, maka print persen D min persen D sama dengan persen D. Lalu bobot plus sama dengan min. Uji B sama dengan B, maka V plus plus. Di sini terdapat juga pengkondisian. Jika V sama dengan vertex min 1, maka akan break dan batas akan bertambah 1. Lalu setelah melakukan langkah-langkah yang sebelumnya, maka print akan menginputkan atau menampilkan total dari bobot yang sudah ditambahkan dengan memikirkan MSD yang sudah ditetapkan, yaitu total sama dengan persen D bobot. Maka di sini juga terdapat printf \n untuk enter. Baik, di sini saya akan mencoba mengerang program yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, saya akan memasukkan 4 vertex. Jumlah vertexnya saya masukkan 4. Lalu vertex 1 ke 2, jumlah bobotnya yaitu 9. 1 ke 3, jumlah bobotnya 15. 1 ke 4, 0. 2 ke 1, 9. 2 ke 3, 14. 2 ke 4, 12. 3 ke 1, 15. 3 ke 2, 14. 3 ke 4, 10. 4 ke 1, 0. 4 ke 2, 12. 4 ke 3, 10. Lalu masukkan vertex awalnya 1, maka total bobot yang saya dapatkan yaitu 31. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan algoritma prim dari kelompok 2 kelas E. Terima kasih.